Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatrah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekerja adalah kewajiban setiap manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya di dunia ini. Bukan hanya manusia biasa, para nabi sekalipun juga memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Seperti Nabi Adam sebagai seorang petani, Nabi Nuh sebagai seorang tukang kayu, Nabi Muhammad sebagai penggembala dan juga pedagang. Jikalau para nabi bekerja, tentu kita semua manusia juga diwajibkan untuk bekerja. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah seorang muslim harus bekerja atau berusaha? Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan contoh bagaimana beliau bekerja dan berbisnis dalam kehidupannya sebelum menjadi seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Fatrah TV akan merangkum 10 strategi bekerja dan berbisnis Rasulullah SAW yang mengantarkan beliau menjadi pebisnis handal dan sukses di kota Mekah. Yang pertama, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Rasulullah SAW menyebutkan aktivitas bekerja sebagai sebuah ibadah di jalan Allah. Diriwayatkan beberapa orang sahabat melihat seorang pemuda kuat yang rajin bekerja, dan mereka pun mengomentari pemuda tersebut, andai saja ini dilakukan untuk jihad di jalan Allah. Mendengar itu, Nabi Muhammad kemudian bersabda, janganlah kamu berkata seperti itu. Jika dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah. Dan jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka ia pun di jalan Allah. Namun jika ia bekerja dalam rangka riya atau berbangga diri, maka ia di jalan syaitan. Hadis riwayat Tabrani. Dua, kreatif dalam berbisnis. Kreatif yakni melakukan atau menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ada, yang tentu saja berguna bagi bisnis tersebut. Kreativitas ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau memilih lahan untuk berbisnis. Beliau mengetahui bahwa tanah di kota Mekah cukup keras dan tidak bisa mengharapkan bisnis di bidang pertanian. Karena itulah beliau memilih bidang perdagangan setelah sebelumnya Rasulullah pernah menggembala. Dan di bisnis inilah beliau meraih kesuksesan besar dan menjadi pebisnis terkenal di kota Mekah. Tiga, bekerja dengan kekuatan cinta. Rasulullah SAW orang yang sangat mencintai pekerjaannya dan memiliki orientasi lebih dari sekedar mencari keuntungan semata. Dalam pekerjaannya, beliau selalu berusaha agar bisnisnya memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara tidak berbuat zalim kepada mereka dalam bertransaksi. Seperti seorang yang mencintai keluarganya, tentu orang tersebut akan sepenuh hati melakukan hal yang bisa membuat keluarganya bahagia. Begitu pula dengan bisnis. Jika kita mencintai bisnis yang kita geluti, baik di bidang perdagangan, pertanian, dan lain-lain, maka kita akan melakukan bisnis atau pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Empat, pandai bersyukur. Sahabat Fatrah TV, rasa syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah kepadanya, baik melalui lisan, hati, dan anggota badan. Syukur melalui lisan ditunjukkan dengan pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat rizki dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan semua rizki yang didapat dengan sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan atau mengamalkan sebagian harta yang didapat kepada orang yang membutuhkan. 5. Jujur dalam berbisnis. Sahabat Fatrah TV, jujur merupakan modal dasar seorang untuk bekerja atau berusaha yang beretika dan berakhlak. Dengan kejujuran dalam berdagang, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentu para pembeli akan lebih percaya dan disukai oleh semua orang, sehingga akan lebih mudah dan lancar dalam perdagangannya. Dalam bekerja pun demikian, orang-orang yang jujur akan lebih banyak teman dan rekan daripada orang-orang yang tidak jujur.
Orang-orang yang jujur artinya membebaskan diri dari golongan orang-orang yang munafik, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanda-tanda orang munafik ada 3: bila berbicara berdusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. 6. Tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Dalam berbisnis atau bekerja, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan barang dagangan milik orang lain. Justru sebaliknya, beliau mempromosikan barang dagangan milik orang lain di saat barang yang dicari oleh pelanggannya tidak tersedia pada barang dagangannya. Hal seperti ini tentu akan menciptakan iklim persaingan sehat dalam berbisnis. Tindakan seperti ini yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tentu sesuai dengan prinsip saat ini, yaitu prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik, yang artinya pebisnis diarahkan agar secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Dan kalaupun hal itu tidak dapat dilakukan, minimal tidak merugikan orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelek-jelekkan apa yang dijual orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tujuh, tidak menimbun barang. Sahabat Fatraf TV, menimbun barang adalah aktivitas menyimpan barang dagangan dalam satu waktu dan akan menjual barang dagangan itu setelah harganya melonjak naik. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menimbun barang dagangan. Rasulullah selalu menghabiskan barang dagangannya dalam suatu hari. Dan tradisi menimbun barang adalah tradisi kaum jahiliyah di saat itu. Dan Rasulullah sangat melarang hal tersebut dilakukan. Dikarenakan dengan menimbun banyak barang dagangan, barang-barang yang seharusnya tersedia cukup di pasaran menjadi langka ketersediaannya. Dan kalaupun ada, akan dibeli dengan harga yang mahal. Hal inilah yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Membayar upah sebelum keringat karyawan mengering. Gaji atau upah adalah bayaran yang harus didapatkan seseorang setelah dia menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan. Upah karyawan merupakan hak yang harus dibayarkan oleh majikan tepat waktu dan tidak boleh ditunda sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Menunda penuaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud membayar upah sebelum keringat mengering, para ulama bersepakat bahwa seorang majikan harus segera membayarkan upah karyawannya setelah pekerjaan itu selesai dan tidak boleh menunda-nunda jika dia memang mampu. Tentu saja ini sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua orang tersebut, apakah akan dibayar langsung saat pekerjaan selesai atau dibayar setiap bulan, seperti model pembayaran yang ada saat ini. 9. Tidak jual beli di atas jual beli saudaranya. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk jual beli di atas jual beli saudaranya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah pula seorang melamar di atas lamaran saudaranya, kecuali jika ia memang mendapat izin akan hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Ashqali menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Bentuknya adalah seperti seorang yang membeli suatu barang dari pembeli pertama dan masih dalam proses memilih. Lalu penjual kedua mengatakan, batalkan saja transaksimu itu tadi. Ini saya jual dengan harga yang lebih murah. Transaksi semacam ini sangat diharamkan oleh Rasulullah SAW. 10. Tidak menjual barang yang cacat. Sahabat Fatraf TV, dalam berdagang, kejujuran merupakan modal utama agar proses jual beli tidak merugikan kedua belah pihak. Menceritakan kebaikan dan juga keburukan barang yang dijual merupakan hal yang harus dilakukan dan sangat dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan seorang pembeli tentu menginginkan yang terbaik dari barang yang dibeli. Namun setelah akad jual beli tersebut dilakukan,
orang tersebut akan merasa kecewa karena cacat yang belum diketahui sebelumnya. Hal inilah yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang, niscaya akan jual beli mereka diberkahi. Namun jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang, niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Fatrah TV, Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bekerja dan berbisnis. Tentu masih banyak contoh yang diberikan Nabi dalam kehidupannya yang dapat kita teladani dan kita amalkan, sehingga kita bisa menjadi pekerja dan pebisnis yang handal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.